Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku kelas 7 banin, kelas 7 banat yang Ustadz muliakan, semoga Allah memberkahi kita semua. Dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita melanjutkan bahasan kita terkait iman kepada Allah. Kalau di buku Usuluddin, di buku Aqaid, bisa dilihat di halaman 10 sampai halaman 30. Itu terkait dengan tema bahasan kita dalam kesempatan ini. Anak-anakku sekalian, setelah pertemuan yang lalu kita sedikit mengupas terkait iman. Apa itu iman menurut Allah? Apa itu iman menurut Rasulullah? Apa itu iman menurut ijtihadnya para ulama? Maka insya Allah dengan itu kita sudah sedikit mempunyai gambaran terkait definisi iman. Maka dalam pertemuan hari ini, saat ini, kita akan membahas siapa Allah. Siapa Allah dengan makrifat kepada Allah. Nanti kita bisa lihat dan kita simak secara garis besar siapa Allah, siapa Rabb kita, siapa ilah kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khair Afandi wa Khair di dalam tulisannya terkait syahadatain atau syahadatani, di mana beliau menjelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah apabila landasan keimanannya disertai dengan ma'rifat dan tasdik. Apa yang harus dima'rifatkan? Apa yang harus ditasdikkan ya Ustaz? Jawabannya adalah yang tertera di dalam sighat tasdik. Apa itu ma'rifat Ustaz? Ma'rifat adalah idrakun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taradudun muwafiqu lil waqi'i nasi'un an dalili. Sebuah penemuan keilmuan yang jazim, yang pasti, yang yakin, yang tidak terkena oleh penyakit-penyakit was-was, ketidakyakinan, yang sesuai dengan bukti-bukti nyata yang timbul dari alasan-alasan yang tertera ataupun dalil-dalil yang real. Itu adalah yang namanya ma'rifat. Sementara yang namanya tasdik adalah ma'al iddi'anni wal qabuli, adanya pengakuan serta penerimaan. Pengakuan terhadap apa? Penerimaan terhadap apa? Pengakuan terhadap la ilaha illallah. Penerimaan terhadap isi dari la ilaha illallah. Pengakuan terhadap Muhammadur Rasulullah. Dan penerimaan terhadap isi dari Muhammadur Rasulullah. Itu yang namanya iman. Anakku sekalian, tadi sudah diutarakan apa yang harus kita imani, dan apa yang harus kita ma'rifatkan, dan apa yang harus kita tasdikkan. Jawabannya yaitu yang tertera di dalam sighat tasdik. Apa itu sighat tasdik? Sighat tasdik adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Ridho
Allah sebagai Rabb saya, Islam sebagai din saya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul saya, Al-Quran sebagai imam pedoman dalam hidup saya, dan mukminin mukminat sebagai saudara-saudara saya. Anak-anakku sekalian, itu adalah keimanan. Yang selanjutnya yang harus kita dalami lagi dan harus kita perdalam terus, yaitu terkait Allah. Tadi sudah dikatakan, seseorang bisa dikatakan iman apabila landasannya la ilaha illallah. Maka kita harus tahu isi dari la ilaha illallah. Maka tadi sudah Ustadz katakan, kemarin sudah Ustadz katakan, pertemuan sebelumnya sudah Ustadz katakan, siapa itu Allah? Maka sesi ini insya Allah sedikit bakal Ustadz kupas sedikit dari banyaknya ilmu-ilmu Allah. Mohon disimak, dicatat yang penting-pentingnya. Apa itu? Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mengenal siapa Allah, untuk kita bermarifat kepada Allah, maka kita harus tahu siapa Allah. Dari mana jalannya kita mengetahui siapa Allah? Dengan cara kita mentelaah isi dari wahyu Allah Al-Quran, menelaah isi dari sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Hadis. Maka insya Allah orang yang menggali, mengkaji terhadap isi daripada Al-Islam, maka orang tersebut bakal Allah kenalkan dengan hakikat Allah yang disebut ma'rifatullah. Anakku sekalian, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Siapa Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2. Allah adalah Al-Khaliq, zat pencipta. Siapa Allah? Quran surat Az-Zariyat 57, Allah pun menjawab Ar-Raziq, artinya Allah yang memberikan rezeki. Siapa Allah? Allah adalah Al-Malik. An-Nisa 131, artinya Allah pemilik, Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai kita. Tidak ada penguasa lain, hanyalah Allah. Allah adalah Al-Hakim. Surat Yusuf ayat 40. Artinya Allah adalah pembuat hukum. Tidak ada hakikat hukum, hanyalah Allah. Tidak ada pembuat hukum, hanyalah Allah. Maka hukum yang harus kita ikuti adalah hukum Allah. Siapa Allah? Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Allah adalah Al-Amir, pemilik perintah, yang berhak memerintah. Hanyalah Allah. Tiada yang lain. Hanyalah Allah. Kita mengikuti perintah manusia karena kita disuruh oleh Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat tunduk patuh kepada manusia karena diperintah saja oleh Allah. Jadi pada hakikatnya kita itu ketaatan hanyalah untuk Allah. Siapa Allah? Al-Waliyya. Allah adalah pemimpin. Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Siapa Allah? Allah adalah Mahbuba, yaitu kekasih. Zat yang dicintai. Tidak ada zat lain yang ada di dalam hati kita, hanyalah Allah. Tiada asma lain yang nempel dalam dada kita, hanyalah Allah. Senantiasa tiap saat, tiap waktu, Allah lah yang ada di dalam hati kita. Allah, 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 Al-Mahbub. Siapa Allah? Allah adalah Al-Marhub. Artinya, zat yang ditakuti. Kita takut hanya kepada Allah. Tidak takut kepada manusia. Tidak takut kepada selain Allah. Kita takut hanyalah kepada Allah. Kenapa? Karena takutnya kita kepada manusia. Karena Allah lah yang perintah. Maka pada hakikatnya kita bukan takut kepada makhluk, tetapi kita takut kepada Allah. Al-Marhub yang ditakuti.
Anak-anakku sekalian, ditulis ayat-ayat Al-Qur'annya. Sengaja Ustadz tidak jelaskan, hanya sepintas saja karena terdorong oleh waktu. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya anakku, Allah adalah zat yang diharapkan. Al-Marghub di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 8, surat Al-Kahfi ayat 110. Tidak ada yang diharapkan, hanyalah Allah. Tiada yang sanggup memberi manfaat dan madarat, hanyalah Allah. Nafi'a wala jarra, Al-An'am ayat 17. Siapa Allah? Allah adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Siapa Allah? Allah adalah yang mengabulkan doa. Al-Mujib, Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Siapa Allah? Allah adalah pelindung. Siapa Allah? Allah adalah tempat bertawakal. Siapa Allah? Allah adalah tempat memohon perlindungan. Tiada zat yang harus kita berlindung diri kita, hanyalah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anakku sekalian, sekali lagi Ustaz tekankan, tulis ayat-ayat Al-Qur'annya. Tulis ayat-ayat Al-Qur'annya. Karena ini adalah bekal bagi kehidupan kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat kelak nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Allah bisa disimpulkan adalah membenarkan dengan mengiktikadkan hati disertai ma'rifat dan tasdik. Iman kepada Allah adalah mengucapkan dengan lisan yang fasihah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Iman kepada Allah adalah menjalankan dengan seluruh anggota tubuh kita apa yang sudah diinstruksikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku sekalian, itulah yang namanya iman. Memang sebuah pernyataan sikap yang mudah untuk diucapkan, tetapi untuk merealisasikan dan membuktikan nilai-nilai keimanan yang sulit. Yang sulit dan sulit. Karena seseorang bisa dikatakan beriman kepada Allah apabila orang tersebut sudah diuji oleh Allah dan ia lulus terhadap ujian yang Allah berikan. Tidak bisa seseorang mengaku dirinya iman lalu diuji oleh Allah dan ia tidak lulus terhadap ujian itu, mereka dikatakan beriman. Tidak. Mereka adalah pengecut. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Tetapi orang beriman adalah orang-orang yang tegar, orang-orang yang sanggup melewati ujian-ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Bersabar anakku, dan carilah hakikat iman itu seperti apa. Anak-anakku sekalian, ini hanyalah sepintas sekilas ulasan terkait iman kepada Allah. Lebih detail insya Allah di lain saat, di lain waktu, di lain kesempatan. Insya Allah Ustadz sampaikan kembali terkait hal ini. Adapun anak-anakku,